Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Ya, mohon maaf mungkin untuk zodiak saya belum tayang, juga kalender reading karena memang saya kena flu ya, sudah hampir 1 minggu belum kelar-kelar. Jadi ini biar saya juga tidak gabut, saya masih bisa bicara gitu ya. Saya bikin pesan semesta ini biar mungkin bisa ngasih mood booster kalian, bisa ngasih semangat atau advice-advice yang mungkin bisa berguna untuk para sahabat. Dan di sini ya, zodiak Aries. Semoga Aries di awal tahun ini diberikan banyak kemudahan, keyakinan baru, langkah baru atau hal-hal yang baik akan datang ke kalian di tahun 2023 ini ya. Semoga banyak hal yang baik ibaratnya mendekat ke kalian dan juga dinaungi keberuntungan setiap langkah kalian. Oke, akan saya shuffle bagaimanakah pesan semesta untuk Aries awal tahun ini ya. Oke, di sini ada The High Priestess ya. Ada Queen of Swords. Ada The Stars ya. Ada Six of Cups. Ada Queen of Cups ya. Ada The Hermit. Nine of Pentacles. Aries. Ada Wandering Circus ya. Saya akan ambil 4 kartu untuk oracle cardnya. Ada Compass. Kompas ya. Di sini ada Follow the Leader. Dan di sini ada Oak-tails dan ada Clarity. Oke. Aries, di sini ada The High Priestess. The High Priestess diingatkan ya dirimu di sini tentang bagaimana pendalaman secara spiritual kamu ya, atau dirimu harus berdoa, banyak berdoa untuk awal tahun ini ya, karena di sini ada Queen of Swords. Yang kamu butuhkan adalah doa. Untuk saat ini benar-benar berdoa dengan gigih, berdoa dengan yakin ya, berdoa dengan yakin, berdoa dengan sepenuh-penuhnya mungkin harus dilakukan Aries ya, untuk menghadapi awal tahun, untuk menghadapi tahun 2023. Di sini juga ada Wandering Circus. Mungkin kamu akan menghadapi atau kehidupan baru ya. Ada kehidupan baru. Hidup memang terkadang seperti kalau bisa dibilang ada kayak part-partnya ya. Jadi ada bagian-bagian. Mungkin kamu akan masuk ke bagian tahap kehidupan kamu yang baru. Habis ini ada sesuatu yang perlu kamu tuh, kenapa kamu harus berdoa? Dari berdoa, dari banyak mendekatkan diri sama Tuhan, kamu akan mendapatkan petunjuk apa yang harus, what should you do gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk kehidupan kamu di berikutnya. Di sini ada kompas, petunjuk arah. Kamu butuh petunjuk arah, itu butuh banget. Petunjuk arah manusia siapa? Tuhan. Siapa yang bisa nunjukin arah Tuhan gitu. Dan ada wakil-wakilnya, mungkin kamu punya orang spiritual atau punya orang kepercayaan yang kamu anggap memang dia bisa menjadi petunjuk arah ke kamu. Apa yang harus kamu lakukan, mungkin kamu perlu sharing ke dia. Atau mungkin petunjuk arah kamu adalah seorang tua kamu selama ini. Oke, kamu bisa sharing ke dia. Nah, di sini mungkin kamu, di sini ada Follow the Leader ya, benar-benar relate bahwa memang kamu harus bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk itu. Mungkin pada saat kamu habis ibadah, mungkin kamu awal tahun sudah punya rencana nih, punya rencana apapun untuk kehidupan kamu, ada sesuatu hal mungkin ada sesuatu hal memang harus dilakukan biar mungkin penghasilan kamu naik. Di sini ada Nine of Pentacles. Kenapa saya bilang sepertinya ini berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan kesejahteraan kamu ingin punya kesejahteraan hidup yang sangat baik. Sehingga kamu mungkin ada langkah-langkah tertentu yang ingin kamu lakukan di tahun 2023. So, di awal tahun mungkin kalau bisa, itu tadi. Kamu harus minta petunjuk sama Tuhan, deket-deket sama Tuhan, atau kalau bisa dibilang riadoh dulu.
mau melakukan usaha, kalau bisa kamu riadoh dulu, bahasa muslimnya riadoh, atau melakukan ritual. Mungkin bertapa dulu, ibaratnya meditasi dulu. 1 minggu mungkin meditasi untuk kemana nih? Biar kamu tidak salah langkah. Kalau mungkin di muslim, istiqoroh dulu. Ya, saya memang mau melakukan apapun pasti istiqoroh. Karena saya yakin kita tidak bisa melihat masa depan. Exactly. Tidak bisa. Mungkin kita punya feelings, punya kepekaan yang dikasih Tuhan, mungkin kerasa begini. Tapi kita kan nggak punya, kita tidak tahu sesuatu hal secara tepat. Exactly tidak tahu. Dengan mungkin di muslim ada istiqoroh, mungkin kita minta sama Tuhan, kalau saya usaha ini gimana Tuhan? Misalnya, example gitu ya. Oke, kita sholat nih. Sampai 7 hari, biasanya dapat mimpi. Ternyata di mimpi itu, oh jangan kamu usaha ini, misal. Nah, itu kan bisa menjadi arahan untuk kamu. Mungkin di agama lain juga ada. Bisa seperti itu, minta petunjuk, berdoa mau tidur. Ini saya harus gimana nih? Nah, seperti itu. Itu kan ada arah-arahan yang mungkin akan, suatu saat nanti kamu ternyata tidak salah jalan. Ternyata jalan yang mungkin pilih adalah jalan yang mau kamu tempuh adalah jalan yang memberikan banyak kebaikan kepada kamu. The stars, di sini ada Six of Cups ya. Kayaknya Aries memang sebentar lagi akan bertemu dengan banyak orang, akan bertemu dengan masa lalu, bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa membangun mimpinya, bisa membuat dia semangat lagi, bisa membuat dia bangkit lagi. Aries sepertinya memang di sini lagi kayak membangun koneksi, bisa jadi membangun rahmi dengan teman-temannya untuk melakukan suatu langkah baru yang ingin dia lakukan. Itu bikin usaha baru, atau dia punya rencana planning ke depan, dia ingin bikin sesuatu hal bersama teman-temannya. Nah, di sini memang saya lihat di sini bagus ya. Energinya bagus, kamu, teman-teman kamu tuh bagus gitu. Jadi mungkin kamu harus berlanjut, cuman jangan tinggalkan itu tadi, secara spiritual harus benar-benar kamu lakukan. Kamu harus benar-benar mulai menjadi orang yang jujur. Di sini ada The Hermit ya. Kenapa saya bilang kamu harus mulai menjadi orang yang jujur? Maksudnya begini, bukan saya bilang bahwa Aries itu pembohong atau tidak jujur, bukan, jujur terhadap dirinya sebagai hamba Tuhan. Maksudnya secara secara dalam, kamu sebagai hamba Tuhan bagaimana, ibadah kamu selama ini bagaimana, dan apakah kamu masih meninggalkan banyak aturan-aturan yang dilarang Tuhan. Nah, ini mungkin harus diperbaiki. Mungkin yang biasanya masih suka judi, mungkin kalau bisa ditinggalkan. Yang masih mungkin suka party-party di klub, mungkin dikurangi ya, biar kualitas doa kamu lebih bagus, dan kamu juga lebih terarah ya. Sesuatu yang mungkin, hal-hal yang mungkin terkadang malah banyak menjerumuskan itu, sesuatu yang mungkin kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kenapa kita harus baik, kita harus jujur pada diri bahwa kita tuh perlu sesuatu yang baik untuk diri kita. Nah, selama ini apakah Aries sudah melakukan sesuatu yang baik untuk hidupnya? Yang mungkin suka main perempuan, mungkin sudah waktunya dia tahu bahwa hidup itu ada pertanggungjawabannya. Tidak mungkin kita menanam jagung tumbuh padi. Dan karma itu ke dirinya sendiri ya. Walaupun akan berikan dampak terhadap keluarganya, tetapi ingat, berikanlah selalu dampak-dampak yang baik terhadap hidup kamu juga keluarga kamu. Biar kamu bisa merasakan sejatinya hidup di dunia itu juga bisa bahagia, bisa ayem, bisa berdamai dengan keluarga seperti itu. Nah, di sini ada Queen of Cups. Kekuatan jiwa kamu, kesabaran kamu memang bisa dibilang oke, kamu termasuk orang yang gigih, kamu termasuk orang yang ulet. Di sini ya Queen of Cups ya, untuk mencari kerja benar-benar Aries adalah benar-benar jempol 2 deh. Dia termasuk orang yang gigih, kerja kerasnya juga luar biasa, orang yang ibaratnya tidak suka males-malesan ya. Cuman mungkin terkadang kenapa di sini tadi muncul The Hermit, muncul The High Priestess, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan muncul, mungkin memang untuk mengingatkan Aries agar lebih kenceng lagi, dinaikkan cintanya terhadap Tuhan lebih baik lagi. Kenapa sih seorang hamba itu harus mematuhi peraturan di agamanya? Let's say ada agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, Katolik, atau ada agama Muslim. Kenapa kamu harus bisa mematuhi semua peraturan itulah, walaupun mungkin kamu tidak 100%. Waktunya ibadah-ibadah yang mungkin harus ibaratnya
kamu mungkin harus melakukan ini atau kamu harus melakukan itu di dalam agama. Kenapa begitu? Itu sebenarnya perwujudan untuk kita sebagai hamba itu, bahwa kita tuh juga punya rasa terima kasih terhadap Tuhan. Selama ini kita walaupun berbuat salah, kita tetap dikasih nafas, tetap kita dikasih rizki. Walaupun kita tidak beribadah, Tuhan juga tidak langsung mencabut nyawa kita gitu ya. Tuhan tetap ngasih nafas kita yang enak, kita masih bisa melihat banyak hal yang indah. Tuhan dengan kita yang kurang sayang sama Tuhan, ya Tuhan tuh sangat lebih sayang daripada kita. Malu dong. Makanya kalau yang mungkin ibadahnya masih bolong-bolong, malu dong. Itu adalah perwujudan rasa syukur kamu. Dan akhirnya menjadi rasa cinta nanti kalau dirimu bisa melakukan itu rutin. Pada saat kamu mencintai Tuhan, ya, apapun yang kamu lakukan, karena kamu ingin Tuhan tuh melihat kamu dengan baik. Biasanya orang mencintai itu kan pengen dilihat baik terus nih sama orang yang dicintai, sehingga dia akan melakukan hal baik di depan orang yang dia cintai. Seperti itu juga ke Tuhan. Kita harus juga bisa bagaimana cara merayu Tuhan untuk bisa baik sama kita. Kita doa sedikit dikabulkan, banyak dibudahkan. Kita nggak berdoa aja, kadang Tuhan yang ngasih kemudahan gitu loh. Apalagi kita berdoa, apalagi kita mencintai Dia. Nah, di sini ya, di sini memang octails. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini ada kayak pendulum yang menandakan sebuah kayak kehidupan ya, takdir, dan ada buku banyak di situ. Memang di sini pesan semestanya adalah Aries harus banyak berdoa, banyak belajar dari mungkin kesalahan-kesalahan kita ya. Semua manusia pasti belajar. Saya, Anda sama-sama belajar. Kita sama, nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia juga yang tidak berbuat kesalahan. Tetapi jika kita melakukan kesalahan untuk kedua, ketiga kalinya, berarti kita bodoh dong. Kita harus belajar dari kesalahan satu kali. Oke, kedua kesandung lagi, oke lah, nggak apa-apa. Tapi lah sampai ketiga, kalau sampai ketiga kali, berarti kita nggak berpikir, kita kurang merenung. Jadi kita benar-benar harus pelajari setiap kesalahan itu, biar kita tidak kesandung untuk kedua kalinya. Dan kita harus bisa tegas untuk kehidupan kita. Jika kamu ingin sukses, ingin kaya, bekerja keras. Jangan suka minta-minta. Itu mental nggak bagus. Mental bagus itu ya saya harus bekerja, saya harus berusaha, dan jangan saya nggak malu, nggak ada gengsi. Jualan apa, yang penting halal, kamu lakukan. Dari hal kecil itu mungkin kamu akan bisa menjadi seorang juragan nantinya. Jadi juragan aja menjadi seorang pengusaha. Amin. Biasa seperti itu. Mental sukses adalah mental yang kuat. Bukan pemalu, tidak gengsi tidak menjadi utama, tetapi kejujuran dan kegigihan itu yang menjadi utama, dan keyakinan mimpi yang besar itu juga menjadi utama untuk tujuan kamu. Oke Aries, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.